Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, masih seputar film Sensei The Movie ya. Yang kali ini aku mau ngebahas movie keduanya yang berjudul Sensei The Hidden Battle of the Gods tahun 1988. Film ini menceritakan pertarungan Seiya dan kawan-kawan di Asgard dan berlatar waktu setelah pertarungan di 12 istana Sen Emas. Namun, dilansir dari Seiyapedia, kalau film ini itu nggak canonnya dengan seriesnya yang tahun 1986. Sehingga nanti di film ini kita akan menemukan karakter-karakter baru atau malah karakter yang beda dengan di seriesnya. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film dimulai di sebuah gurun es di Siberia. Terlihat seorang berambut merah yang sedang dikeroyok oleh orang-orang bertopeng Viking. Tak lama berselang, Hyuga pun datang untuk membantu orang tersebut dan dengan sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Lalu, orang berambut merah itu pun memberitahu Hyuga kalau akan terjadi sebuah bencana besar di Asgard, namun entah apa karena orang itu keburu meninggoy. Lalu, adegan berpindah ke Seiya dan kawan-kawan yang cemas karena nggak ada kabar dari Hyuga di Asgard, sehingga mereka pun memutuskan untuk menyusulnya. Oh iya, buat kalian yang bingung kapan Hyuga pergi, aku jelasin sedikit ya. Di filmnya itu memang nggak dilihatin kapan Hyuga pergi, namun udah dijelasin di Seiyapedia juga ya, kalian bisa baca. Dimana sebenarnya itu Hyuga udah minta izin dengan Athena untuk pergi ke Asgard, karena informasi dari pria berambut merah pada adegan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, Athena dan kawan-kawan sudah sampai di Asgard dan bertemu dengan pimpinan Asgard saat itu bernama Dolbar untuk menanyakan keberadaan Hyuga. Kalau masih ada yang tanya, kok bukan Hilda pemimpinnya bang? Ya itu tadi, cerita ini kan independen gitu dan nggak canon dengan seriesnya. Akan tetapi, Dolbar ini malah mengatakan kalau ia sama sekali nggak pernah melihat Sen Athena di Asgard. Begitu juga dengan Loki yang menjadi tangan kanannya. Namun, saya merasa kalau sedang ada yang mereka tutupi, terutama si Loki ini. Alhasil, sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua hingga membuat Athena harus meminta maaf atas kelakuan para Sennya itu. Lalu, karena nggak ada informasi yang didapat, mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba datang seorang pria bernama Frey dan adiknya bernama Freya. Beda banget ya wajah Freya ini dengan di seriesnya. Frey dan Freya pun menawarkan Athena dan kawan-kawan untuk menginap semalam di rumahnya sembari mencari Hyuga. Selain itu, terlihat Frey yang seperti naksir dengan Athena. Kemudian, saat berjalan di lorong istana, mereka pun berpapasan dengan para God Warrior Asgard yang sepertinya nggak suka kalau Seiya dan kawan-kawan ada di sana. Singkat cerita, Seiya dan kawan-kawan sudah berada di rumah Freya, namun tiba-tiba datang prajurit Asgard lain yang membawakan armor kepala Hyuga yang sudah rusak. Mirip kayak orang di scene awal tadi ya. Mengetahui hal itu, Seiya dan Shiryu pun memutuskan untuk mencari Hyuga, sedangkan Andromeda tetap di rumah menjaga Athena. Kemudian, adegan berpindah ke Frey yang sedang menghadap Dolbar untuk tidak memancing perselisihan dengan Athena. Ia pun juga meminta agar si Loki itu diamankan karena curiga kalau ia sedang merencanakan hal yang buruk kepada Seiya dan kawan-kawan. Mendengar itu, Dolbar pun mencoba mengiyakannya. Namun saat Frey akan pergi, tiba-tiba si Dolbar ini malah menyerangnya. Scene kemudian berpindah ke Athena yang didatangi oleh anak buah Dolbar untuk menjemputnya dan Andromeda dengan dalih kalau Hyuga sudah ditemukan. Sementara itu, terlihat Seiya dan Shiryu yang masih mencari-cari keberadaan Hyuga. Lalu, mereka memutuskan untuk berpencar supaya lebih cepat menemukannya. Di sisi lain, terlihat Frey yang terluka dan sedang disekap di sebuah ruangan setelah sebelumnya diserang oleh Dolbar. Kembali lagi ke Athena yang sudah sampai ke tempat Dolbar, namun ternyata ia kena prank oleh si Dolbar ini. Rupanya, Dolbar ini memiliki niat jahat untuk membunuh Athena dan menguasai istana Yunani atau Sanctuary. Athena pun berusaha memberikan ceramah non-jutsu kalau hal tersebut nggak boleh ia lakukan kalau memang ia adalah reinkarnasi dari Dewa Odin. Akan tetapi, Odin ini malah berusaha menyerang Athena yang beruntung ia dilindungi oleh kosmonya sendiri. Namun, Dolbar kemudian mengeluarkan jurus lain yang membuat Athena seperti terhisap ke dalamnya dan menjadikannya boneka kapal di patung Dewa Odin. Hal itu pun sampai dirasakan oleh Seiya dan kawan-kawan, terutama Andromeda yang memang berada di sana. Dalam pencarian Athena, Andromeda pun melihatnya, namun ia malah diserang oleh God Warrior Asgard bernama Uru saat hendak menyelamatkan Athena.
Bahkan, serangan Uru itu mampu merusak jubah Andromeda dan membelah tanah yang ada di sana. Beruntung, Ikki pun akhirnya datang dan dengan sekejap mengalahkan si Uru ini. Akan tetapi, tak lama berselang, mereka kembali diserang oleh God Warrior lain bernama Rungu yang mana hampir saja membuat Andromeda jatuh ke dalam jurang. Lalu, tanpa pikir panjang, Ikki kemudian menyerang Rungu dengan jurus Genjutsunya hingga membuat Rungu merasa kalau ia telah menyerang Ikki. Padahal, ia sedang menyerang dirinya sendiri. Dirasa sudah menang, Ikki lalu berusaha menolong Andromeda, namun rupanya Rungu ini belum meninggoy dan malah menyerang Ikki sehingga membuat mereka harus jatuh ke dalam jurang karena tanah yang ambles. Sementara itu di sisi lain, Shiryu tiba-tiba aja dihadang oleh God Warrior lain bernama Midgard. Namun, setelah ia membuka topengnya, ternyata itu adalah Hyuga yang tentu saja membuat Shiryu terkejut. Tanpa ragu, Shiryu pun ngajak Hyuga untuk salaman, namun tiba-tiba aja Hyuga ini malah membuat tangan Shiryu menjadi membeku dan terus-terusan menyerangnya. Menyadari hal itu, Shiryu pun berusaha bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Hyuga pun menjelaskan kalau ia sekarang memilih untuk menjadi salah satu God Warrior saja dan memihak kepada Dolbar. Kena hipnotis kayaknya Hyuga nih. Ia pun kemudian terus menghajar Hyuga hingga jubahnya menjadi hancur. Walaupun begitu, Shiryu sempat menahan Hyuga dan berusaha untuk menyadarkannya. Namun, karena Hyuga terus melawan, akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam laut yang sangat dangkal. Lalu, dengan jurus Rozam Soryuhannya, Shiryu berhasil membuat Hyuga terpental jauh dengan harapan ia kembali sadar. Akan tetapi, karena kehabisan tenaga, Shiryu pun juga harus pingsan. Sementara itu di sisi lain, terlihat Seiya yang sudah sampai ke tempat Athena, namun ia malah dihadang oleh si Loki. Kemudian, mereka bertarung sangat sengit, bahkan Loki berhasil membanting Seiya, tapi ya nggak meninggoy. Melihat itu, Seiya kemudian berbalik menyerang Loki dengan Pegasus Ryuseiken dan juga Pegasus Rolling Crash-nya sehingga membuat Loki lah yang harus meninggoy. Kasihan korban tokoh utama lo Loki. Namun, tak lama berselang, datanglah Dolbar yang gantian menyerang Seiya sampai-sampai membuat jubah milik Seiya menjadi hancur. Namun, karena Seiya terus-terusan melawan, Dolbar pun kemudian kembali menyerang Seiya dengan jurus yang sama seperti saat menyerang Athena. Beruntung, Andromeda pun datang di saat yang tepat, sehingga Seiya berhasil selamat walau ia harus kena hantam juga. Lalu, Seiya terus aja melawan Dolbar meski dialah yang harus beberapa kali kena hantam. Tak lama berselang, Hyuga pun datang yang ternyata ia sudah sadar. Kemudian, ia pun menyerang Dolbar dengan debu-debu intannya dan berusaha membekukan kaki dari si Dolbar ini. Akan tetapi, Dolbar malah berhasil meremas Hyuga dan berbalik menyerang hingga membuat Hyuga jatuh pingsan. Setelah itu, Dolbar kembali hendak menyerang Seiya dengan Kamehamehanya, namun tiba-tiba Ikki datang dan mengorbankan dirinya. Tak lama setelah itu, jubah emas Sagittarius pun datang dan menyatu dengan Seiya. Alhasil, berkat jubah emas tersebut, Seiya berhasil mengimbangi Dolbar hingga membuatnya terpental jauh. Saat Seiya hendak melancarkan serangan terakhir dengan busur panahnya, Dolbar ini malah mengatakan kalau Seiya membunuhnya, maka nggak akan ada yang bisa menyelamatkan Athena, karena hanya ialah yang tahu caranya. Mendengar itu, tentu saja membuat Seiya nggak jadi melakukannya. Akan tetapi, tiba-tiba Frey sudah ada aja di patung Odin, dan meminta Seiya untuk fokus aja ke pertarungan, sedangkan Athena biar menjadi urusannya. Mengetahui hal itu, Dolbar pun berusaha mencegahnya dengan terus-terusan menyerang. Dan gobloknya, Seiya ini malah hanya diem-diem aja. Goblok. Barulah, setelah beberapa kali serangan, Seiya pun akhirnya menembakkan anak panahnya dan tepat mengenai si Dolbar ini. Di saat bersamaan, Frey sudah berada di atas kepala patung Odin dan lalu mentujahnya. Namun sayang, ia harus meninggoy karena cahaya yang keluar dari patung tersebut. Setelah itu, perlahan patung itu pun mulai runtuh dan menimpa Dolbar hingga ia meninggoy. Sementara itu, Athena yang ikut jatuh pun berhasil diselamatkan oleh Seiya. Arigato, Seiya. Kemudian,
Dari reruntuhan patung tersebut, tiba-tiba tumbuh sebuah pohon yang begitu cepat membesar, di mana Freya menyebutnya sebagai pohon dunia bernama Yggdrasil. Setelah itu, film pun akhirnya tamat. Nah, gimana nih teman-teman filmnya? Menurut kalian bagusan karakter di seriesnya atau di movie-nya? Sebenarnya sih, movie-nya ini berdasarkan manganya langsung loh teman-teman, sedangkan seriesnya itu hanya filler saja. Ini maksudnya untuk Art Asgard loh ya. Tapi silahkan sikat aja sih di kolom komentarnya kalau ada hal yang keliru dari apa yang aku sampaikan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video.